Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua yang sedang menyimak video dari kita, dari kelompok 6 Matematika Cina Aljabar. Ya, oke, di sini perkenalkan dan juga perkenankan, kami dari kelompok 6 akan membawakan sedikit materi tentang bagaimana Cina Aljabar matematika masuk ke negara Cina atau Cina kuno. Oke, bisa dilanjut Mbak Andes. Baik, terima kasih. Sebelumnya, kita dari kelompok 6 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu karena tak kenal maka kenalan. Jadi kita menggunakan 3 orang, yang mana dari saya sendiri, Zulfikar Eswahani, dengan NIM 19305146018, yang bertugas sebagai moderator dan salah satu presentator pada hari ini. Kemudian ada Anissa Andes Aunillah dengan NIM 19305141054. Dan yang terakhir ada Mbak Salisa Roisatu Mahmudah dengan NIM 19305141053. Oke, lanjut ke topik pembahasan. Dari sini kita akan membahas beberapa rangkaian pembahasan dari bagaimana matematika Cina atau matematika kuno masuk ke Cina kuno, bagaimana aljabar masuk ke Cina kuno, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan belajar mengenai tokoh-tokoh, konsep matematika Cina, permasalahan, penyelesaian, dan juga penyelesaian persamaan polinomial menggunakan metode dari Cina kuno. Tidak seperti menggunakan persamaan atau penyelesaian yang biasa kita gunakan. Nah, kita bakal membahas sekurang-kurangnya ada 6 subtopik yang mana akan kita breakdown bareng-bareng bersama saya, Mbak Salisa, dan juga Mbak Andes di video kita ke depan. Jadi teman-teman bisa enjoy untuk melihat dan juga menyaksikan dan juga bisa mencatat terkait bagaimana materi yang kita sampaikan. Oke, bisa di next Mbak Andes. Jadi untuk pembagiannya di sini, saya akan membahas dan juga memperkenalkan bagaimana sih matematika aljabar atau matematika bisa masuk ke Cina kuno. Kemudian saya juga bakal membahas tentang siapa saja sih tokoh-tokoh matematika Cina kuno yang berdampak, konsep matematika yang berdampak. Kemudian akan dilanjutkan dari Mbak Salisa dan juga Mbak Anissa Andes. Oke, bisa dilanjutkan Mbak Andes. Oke, jadi di sini negara Cina merupakan negara yang mempunyai peradaban yang sangat tinggi populasinya sampai saat ini. Ketika perkembangan dari matematika Yunani mulai goyah, jadi ketika matematika Yunani mulai goyah, perkembangan matematika di lain sisi, yaitu di Cina, mulai berkembang secara pesat dan juga signifikan. Dan perkembangan dari matematika di Cina kuno ini dimulai sejak 2000 sebelum Masehi. Tahun 2000 sebelum Masehi ditandai dengan adanya apa sih? Ditandai dengan adanya penemuan angka Cina dan penulisan bilangan pada kala itu di Cina kuno. Nah, jadi ketika matematika Yunani di negara Yunani ini sudah semakin merosot, kemudian matematika di negara Cina atau Cina kuno pada kala itu semakin berkembang secara pesat. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, jadi apa sih bedanya perkembangan matematika aljabar, matematika di Cina dan juga di negara lain? Oke, di sini sudah terpapar adanya peta konsep dan juga teks mengenai beberapa dinasti. Nah, jadi untuk itu, untuk di negara Cina ini, perkembangan matematika ini dapat dilihat perkembangannya pada masing-masing dinasti. Bagaimana di dinasti A, bagaimana di dinasti B, dan lain sebagainya. Apakah udah ada tanda-tanda mengenai perkembangan matematika? Apakah udah ada pemikiran tentang konsep-konsep matematika? Apakah udah ada tulisan mengenai rumus matematika dan lain sebagainya? Kita akan bahas di sini. Kita akan berkenalan dengan beberapa dinasti yang mana ada hubungannya dengan matematika atau tidak ada hubungannya dengan matematika. Coba kita nanti breakdown bersama. Jadi di sini perkembangan matematika di Cina tidak terlepas dari peran pemerintah. Ya, kala itu namanya dinasti yang ada di Cina. Perkembangan matematika Cina kuno pada tiap Masehi, di sini kami membagi menjadi 7 Masehi. Dari yang pertama ada dinasti Sheng, kemudian yang kedua ada dinasti Qin, kemudian yang ketiga ada dinasti Zhou, dinasti Han untuk yang keempat, dinasti Sui untuk yang kelima, 6 dinasti Tang, dan juga yang terakhir kita ada dinasti Shang dan Yuan. Oke, bisa lanjut untuk membahas masing-masing dinastinya, Mbak Andes.
Nah, selain dinasti, kita juga akan membahas mengenai matematikawan dan penemuannya. Jadi untuk dinasti tadi bagaimana perkembangan matematika, kemudian kita bakalan membahas mengenai tokoh pada matematika Cina dan penemuannya. Oke, bisa dilanjutkan, Mbak Andes. Nah, jadi di sini ada Zhu Zhongzi, yaitu penemu nilai pi, kemudian Li Zi meneliti bentuk akar dari geometri aljabar, Qin Zhou mengenalkan simbol nol, dan juga Zhu Zhongzi ini, Zhu Zhongzi, Li Zi, Qin Zhou ini merupakan tokoh matematika di Cina kuno pada saat awal-awalnya. Pada saat penemuan nilai pi, kemudian meneliti bentuk akar dari geometri aljabar, dan juga mengenalkan nilai nol dari Qin Zhou. Oke, bisa dilanjut, Mbak Andes. Oke, kemudian di sini berlanjut kepada era selanjutnya, ada matematika Cina kuno yang bernama Yung Hui, yang mana penemuannya itu merupakan membuktikan segitiga Pascal. Segitiga Pascal yang saat ini masih eksis digunakan dan juga diterapkan oleh orang-orang, itu ditemukan oleh Yung Hui di Cina kuno pada kala itu. Oke, dapat dilanjutkan, Mbak Andes. Yang berikutnya ada Liu Hui, Lao Zi, dan juga Zhu Xiji, yang juga berdampak untuk perkembangan matematika di Cina kuno kala itu. Kemudian di sini dapat dibalikan ke dinasti lagi, Mbak Andes. Kita akan belajar dan juga membreakdown lagi tentang dinasti. Nah, oke, di sini ada beberapa dinasti yang mana saya coba membantu untuk kita belajar bersama ada apa aja sih di dinasti itu dan juga lain sebagainya. Jadi mulai di dinasti Shang. Di dinasti Shang ini merupakan dinasti yang pertama. Yang pertama ketika matematika dikenalkan atau kita telah menemukan terdapat buku matematika klasik Cina yaitu Zhou Suanjing yang membahas mengenai astronomi, meliputi pengenalan sifat, segitiga siku-siku, teorema Pythagoras, dan juga aplikasi penggunaan pecahan. Kemudian yang kedua ada dinasti Qin. Matematika pada dinasti Qin kurang berkembang dan tak banyak diketahui sejarah dan peninggalannya. Karena konon Kaisar Qin Shi Huangdi pada dinasti Qin ini memerintahkan untuk membakar semua buku kecuali pertanian, pengobatan, dan perbintangan. Jadi dapat disimpulkan buku yang telah ditemukan pada dinasti Shang tadi atau Zhou Suanjing pasti bakal ikut terbakar karena itu bukan buku yang mana membahas tentang pertanian, pengobatan, dan juga perbintangan. Kemudian yang ketiga ada dinasti Zhou yang mana itu masih sama dengan dinasti Qin dan belum ada banyak perubahan pada dinasti ini sehingga masih belum terlibat perkembangan matematikanya. Kemudian ada dinasti Han yang keempat, perkembangan matematika pada dinasti Han ditandai dengan adanya teori kalender dengan menggunakan matematika sebagai prediksi posisi dari planet dan bintang. Itu tadi merupakan penemuan pada dinasti Han. Kemudian dilanjutkan pada dinasti Sui. Perkembangan yang pesat pada dinasti Sui ditandai dengan penemuan nilai pi. Jadi nilai pi tadi yang ditemukan oleh Zhu Zhongzi dan juga putranya atau Zhu Geng itu ditemukan pada dinasti Kekaisaran Sui. Kemudian yang keenam ada dinasti Tang. Perkembangan matematika pada semua kalangan. Jadi di dinasti Tang ini merupakan perkembangan matematika di Cina kuno untuk semua kalangan karena dibuktikan dengan apa? Dibuktikan karena ditetapkannya mata pelajaran matematika di sekolah-sekolah pada kala itu. Kemudian yang terakhir ada dinasti Song dan juga dinasti yang mana ada ilmuwan matematika kala itu yaitu Yang Hui yang membuktikan segitiga Pascal, Li Zui yang membuktikan dan juga meneliti bentuk akar dari geometri aljabar, dan juga Qiu Jishou yang mengenalkan simbol nol. Nah, itu tadi merupakan perkembangan bagaimana matematika masuk di Cina kuno pada kala itu, yang mana tentunya kita membedakan berdasarkan pemerintahan atau dinasti pada kala itu juga. Terus kita juga sudah membahas terkait penemuan dan juga siapa saja sih tokoh yang berdampak kepada matematika Cina pada kala itu. Nah, oke. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang tokoh dan juga sejarah, kita akan belajar mengenai konsep matematika Cina kuno. Nah, di sini bakal dilanjutkan oleh teman saya yang bertugas, dapat dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang konsep matematika Cina kuno.
Yang pertama adalah kekuatan matematika Cina kuno. Kekuatan matematika Cina kuno adalah pada bidang aritmatika dan aljabar. Namun bidang geometri juga tidak diabaikan. Meskipun geometri Cina tidak memiliki aksioma dasar yang dimiliki seperti geometri matematika Yunani, orang Cina menentukan permukaan dan volume bentuk geometris. Yang kedua adalah puncak perkembangan matematika Cina kuno. Puncak perkembangan matematika Cina dalam bidang aljabar adalah saat diterbitkannya buku Introduction to Mathematical Studies dan buku The Precious Mirror of the Four Elements yang ditulis oleh Zhu Shipche. Yang ketiga, bab 8 dalam buku The Nine Chapters on the Mathematical Arts. Bab ini membahas tentang sistem persamaan linear. Saat menyelesaikan suatu sistem persamaan linear, dibutuhkan angka negatif. Maka dalam bab 8 buku ini juga memperkenalkan angka negatif yang disebut dengan the sign rule. Selanjutnya, bab 4 dalam buku The Nine Chapters of the Mathematical Arts membahas tentang penentuan akar kuadrat dan pangkat 3. Algoritma akar kuadrat didasarkan pada aljabar dengan rumus X ditambah Y di kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Sedangkan algoritma akar pangkat 3 didasarkan pada aljabar dengan rumus R ditambah S di kuadrat sama dengan R pangkat 3 ditambah 3R kuadrat S ditambah 3RS kuadrat ditambah S pangkat 3. Selanjutnya adalah permasalahan matematika Cina. Yang pertama, penentuan akar kuadrat. Algoritma akar kuadrat didasarkan pada aljabar rumus X ditambah Y di kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah Y kuadrat. Atau bisa dengan algoritma seperti berikut. Misalkan luas area tersebut adalah 55.225 satuan luas. Untuk mencari nilai A, B, dan C, kita bisa tulis sebagai 100A ditambah 100B ditambah C. Mengapa dimisalkan seperti ini? Karena 55.225 lebih besar dari 10.000 dan lebih kecil dari 1 juta satuan luas. Atau dengan kata lain, sisi area tersebut lebih dari 100 dan kurang dari 1000. Algoritma yang pertama adalah mencari nilai A terbesar sedemikian hingga 100A kuadrat kurang dari 55.225. Dengan penyelesaian didapat A sama dengan 2. Untuk algoritma yang kedua adalah mencari nilai B yang memenuhi 55.225 dikurangi 40.000 lebih besar dari 2 dikali 100A dikali 10B. Setelah pencarian, diperoleh nilai B, yaitu B sama dengan 3. Algoritma yang ketiga mencari nilai C. Dengan pencarian seperti yang sudah ditampilkan, diperoleh nilai C, yaitu 5. Setelah itu, dicek apakah akar kuadrat dari 55.225 adalah 235, dan jawabannya benar. Selanjutnya adalah penentuan akar pangkat 3. Algoritma pangkat 3 didasarkan pada rumus R ditambah S di pangkat 3 sama dengan R pangkat 3 ditambah 3R kuadrat S ditambah 3RS kuadrat ditambah S pangkat 3. Misalkan volume gambar adalah 1.860.687 satuan volume. Untuk mencari nilai B dan C, maka kita bisa tulis sebagai 100 ditambah 10B ditambah C. Algoritma penentuan akar pangkat 3 yang pertama adalah mencari nilai B terbesar sedemikian hingga 100 ditambah 10B di kuadrat di pangkat 3 kurang dari atau sama dengan 1.860.687. Dengan pencarian diperoleh B sama dengan 2.
Algoritma yang kedua adalah mencari nilai B yang memenuhi 55.225 dikurangi 400 lebih besar dari 2 dikali 100A dikali 10B. Dengan pencarian diperoleh nilai C sama dengan 3. Lalu diperoleh juga akar pangkat 3 dari 1.860.687 satuan volume, yaitu 123. Selanjutnya adalah penyelesaian persamaan linear yang akan dipresentasikan oleh Saudara Salisa. Untuk waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Andes. Apakah suara saya terdengar? Oke. Langsung saja. Yang pertama, penyelesaian persamaan linear. Next. Bangsa Cina sekitar tahun 200 sebelum Masehi hingga 100 sebelum Masehi, Zhuisu menemukan sistem persamaan linear. Dan itu ditulis dalam teks bukunya, teks kuno, yaitu Jiang Xuan Chu, atau kita kenal sebagai buku Nine Chapter of the Mathematical Art. Nah, Zhuisu itu telah menemukan cara-cara penyelesaian masalah matematika, seperti cara penyelesaian masalah persamaan linear, aljabar, dan matriks persegi ajaib. Next, langsung saja, kita langsung ke pembahasan contoh soal untuk sistem persamaan linear kuno, sistem persamaan linear pada matematika Cina kuno. Di sini terdapat soal ada 3 ikat padi kelas atas dan 2 ikat padi kelas menengah dan seikat padi kelas rendah. Itu akan menghasilkan 39 do gabah. Kemudian 2 ikat padi kelas atas, 3 ikat padi kelas menengah, dan seikat padi kelas rendah menghasilkan 34 do gabah. Yang terakhir, persamaan yang ketiga, ada seikat padi kelas atas, 2 ikat padi kelas menengah, dan 3 ikat padi kelas rendah menghasilkan 26 do gabah. Pertanyaannya, berapakah hasil dari keseluruhan padi jika diambil masing-masing satu jenis per kelas? Oke, next. Kita selanjutnya akan menotasikan terlebih dahulu kalimat-kalimat matematika yang ada di halaman sebelumnya. Kita notasikan dalam bentuk aljabar modern, yaitu persamaan biasa. Bisa kita lihat pada persamaan 1 terdapat 3x plus 2y plus z sama dengan 39. Sampai dengan persamaan ketiga terdapat x plus 2y plus 3z sama dengan 26. Nah, setelah kita dapatkan persamaan-persamaan tersebut, setelah dinotasikan, kita bentuk persamaan tersebut ke dalam tabel yang disebut dengan papan perhitungan pada zaman matematika Cina kuno. Cara penyusunan matriks tabel ini dilakukan menurut arah kolom. Jadi penulisannya menurut arah kolom. Itu berbeda dengan cara penulisan modern yang menurut arah baris. Saya contohkan di sini pada persamaan pertama, 3x plus 2y plus z sama dengan 39. Itu kita letakkan pada kolom ketiga. Kita ambil koefisiennya saja sehingga didapatkan pada kolom ketiga 3, 2, 1, dan hasilnya 39. Untuk peletakan persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 pada kolom 1, kolom 2, ataupun kolom 3 itu tidak mempengaruhi hasil perhitungan nantinya. Oke, next. Langsung saja kita selesaikan persamaan matriks tersebut. Untuk menyelesaikannya, kita membuat matriks segitiga yang pada soal sebelumnya menjadi segitiga atas 0. Sehingga didapatkan hasil matriksnya setelah kita lakukan operasi perhitungan, didapatkan hasil matriks akhir. Pada baris 1 ada angka 003, dan baris kedua ada 052, dan baris ketiga ada 36, 36, 11, dan baris keempat ada 99, 24, dan 39. Dari hasil perhitungan tersebut akan kita jabarkan kembali untuk mencari nilai do padi per kualitasnya dan untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya, yaitu
hasil dari keseluruhan padi jika diambil masing-masing satu jenis per kelas. Untuk jenis padi kualitas rendah, kita menggunakan matriks pada baris ketiga kolom 1, yaitu 36 itu sebagai pembagi, dan yang di bawah entry-nya baris keempat kolom 1 itu sebagai hasil bagi. Hasil bagi pada baris 4 kolom 1 itu merupakan hasil dari dough padi kualitas rendah, yaitu 99. Kemudian untuk mencari dough padi kualitas sedang, kita kalikan hasil bagi dari dough kualitas sedang, yaitu 24, dengan hasil bagi dough kualitas rendah, yaitu 90 dikurangkan dengan 99. Sebelumnya terdapat kekeliruan. Jadi untuk yang dough padi kualitas sedang, untuk mencarinya kita kalikan pembagi pada baris 3 kolom 1 dengan hasil bagi dough kualitas sedang, yaitu pada baris 4 kolom 2, 36 dikali dengan 24, hasilnya setelah dikalikan kita kurangi dengan 99, yang sebelumnya itu merupakan hasil bagi dari padi kualitas rendah. Sehingga setelah kita hitung, akan kita dapatkan dough padi kualitas sedang sebanyak 153. Dan untuk kualitas teratas, kualitas yang paling tinggi, caranya hampir sama seperti cara untuk mendapatkan kualitas sedang, yaitu dengan cara kita mengalihkan yang hasil bagi dari kualitas tinggi yang dikali dengan pembagi pada dough kualitas rendah, dough padi kualitas rendah. Jadi 39 dikali dengan 36, kemudian dikurang dengan hasil kali dari dough kualitas hasil bagi dari dough kualitas sedang tadi dikalikan dengan 2. Tadi kan hasil baginya kan 153, kemudian dikali 2. Setelah 36 dikali 39, kemudian hasilnya dikurang dengan 2 dikali 153, terakhir dikurang dengan 99, yaitu hasil bagi dough kualitas rendah. Sehingga dihasilkan 333. Kemudian untuk hasil akhirnya akan kita dapat, yaitu hasil dari keseluruhan padi jika diambil masing-masing satu jenis dough padi akan didapatkan untuk kualitas rendah yaitu 11/4 dan kualitas sedang itu 17/4 dan yang kualitas kelas atas itu 37/4. Caranya itu dengan membagi hasil yang telah kita dapatkan sebelumnya dengan 36. Oke, next. Nah, metode apakah yang sebelumnya kita gunakan? Itu merupakan metode Fang-Cheng, atau sekarang kita kenal dengan metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss sendiri itu baru dikenal di Eropa pada abad ke-19. Istilah Fang-Cheng mulanya bermakna berhitung dengan bentuk persegi panjang, tapi kini artinya lebih sederhana, yaitu hanya persamaan. Setelah next. Kemudian yang selanjutnya penyelesaian persamaan polinomial. Oke, polinomial itu ataupun suku banyak terkenal dengan perhitungannya yang lumayan rumit, oke? Sehingga diciptakanlah segitiga Pascal untuk membantu menyederhanakan persamaan polinomial. Nah, walaupun nama segitiga Pascal sendiri itu berasal dari nama seorang matematikawan Prancis pada abad ke-17, tetapi segitiga Pascal itu ditemukan jauh sebelum abad ke-17 oleh matematikawan Cina yang bernama Yang Hui. Yang Hui adalah orang pertama yang menyajikan susunan segitiga Pascal. Kemudian matematikawan
Zhu Xiji atau Chu Shixing, sekali lagi menyuguhkan susunan tersebut pada tahun 1303 dalam bukunya. Nah, dalam buku tersebut dia menyatakan bahwa penemuan kuno tentang segitiga Pascal itu ada pada zamannya. Next. Oh ya, pada zaman dinasti Song sendiri dikenal beberapa metode penyelesaian untuk persamaan polinomial, di antaranya yaitu metode teknik for unknown dan metode teknik celestial dasar. Nah, teknik for unknown pada dasarnya itu sama dengan metode eliminasi dan substitusi modern. Salah satu persamaan secara mendasar dapat dituliskan ulang dan diekspresikan dalam variabel yang berbeda. Dalam salah satu persamaan lainnya, variabel ini disubstitusikan dalam variabel yang berbeda. Seperti persamaan di bawah yaitu P1Z X ditambah P0Z itu sama dengan 0, itu untuk persamaan 1, dan persamaan 2-nya Q1ZX ditambah Q0Z sama dengan 0. Oke, variabel P1Z, P0Z, Q1Z, dan Q0Z itu merupakan persamaan polinomial dari Z. Itu hanya kita permisalkan saja, kemudian kita bentuk persamaan umumnya dengan mengalihkan persamaan yang pertama itu dengan Q1Z dan persamaan kedua dengan P1Z. Sehingga akan didapatkan persamaan umum P0Z dikali Q1Z dikurang P1Z dikali Q0Z itu sama dengan 0. Nah, dalam persamaan umum tersebut, kita lihat bahwa polinomial dalam Z tersebut dapat diselesaikan. Next. Ini merupakan salah satu gambar dari perhitungan orang-orang matematika Cina kuno, sejarawan Cina kuno dalam menyelesaikan permasalahan polinomial. Di sini terlihat mengapa orang Cina berhenti di 4 variabel atau the four unknown, teknik yang for unknown. Di sini tuh mereka berhentinya bukan karena tidak bisa melanjutkan, tapi di sini tidak ada cukup ruang di perbatasan perhitungannya, sehingga teknik itu dihentikan pada 4 variabel saja. Namun demikian, teknik celestial dasar dan teknik for unknown itu merupakan pencapaian terbesar dan bukti tingkat tinggi matematika Tiongkok selama dinasti Song dan Yuan. Dengan teknik ini, sistem polinomial multivariabel juga dapat ditulis ulang menjadi beberapa polinomial satu variabel. Next. Di sini kita akan membahas tentang persamaan pangkat N. Untuk menyelesaikan persamaan pangkat N dan polinomial pangkat N. Pada salah satu contoh soalnya, kita misalkan fx sama dengan min x pangkat 4 ditambah 763.200 x kuadrat dikurang dengan 40.642.560 itu sama dengan 0. Nah, kita akan menyederhanakan bentuk persamaan tersebut dengan menggunakan perhitungan batang. Caranya, persamaan tersebut akan kita pisah-pisah menjadi beberapa tingkatan. Mulai dari tingkatan yang paling absolut, tingkatan atas, itu merupakan tingkatan yang tidak memiliki variabel X, dan kemudian tingkatan yang pertama yang memiliki X pangkat 1, yang merupakan X pangkat 1, dan tingkatan kedua X pangkat 2, dan seterusnya sampai X pangkat N. Kita tuliskan kembali persamaan di atas menjadi seperti yang terlihat pada gambar.
Next. Nah, kita selesaikan persamaan tersebut, nanti akan didapat persamaan baru, yaitu seperti yang terlihat pada layar tersebut. Di sini pada gambar kedua ini terdapat 4 tingkatan dan keempatnya pun berisi. Next. Kita lanjutkan terus sampai akhirnya didapatkan hasil. Next. Next sampai ke hasilnya aja, Mbak. Oke, yang halaman sebelumnya. Nah, sampai terakhir kita dapatkan hasilnya. Di sini persamaannya sudah disederhanakan di dalam bentuk tabel-tabel yang telah kita lalui sebelumnya, dan sehingga akan didapatkan tabel terakhir 4 tingkat beserta tambahan 1 tingkat absolute term. Oke, next. Penyelesaian dari persamaan tersebut, yang 4 tingkat dan 1 absolute term itu, bisa dituliskan lagi, itu tadi pada tingkat keempat kan min 1, jadi pada variabel yang pangkat 4 itu dikali dengan min 1, sehingga didapatkan hasilnya yaitu min y pangkat 4. Dan pada tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1, dan pada absolute term, semuanya angka yang berada pada sisi kiri, kita masukkan kembali ke dalam persamaan. Yaitu didapatkan hasil akhirnya fx sama dengan min y pangkat 4, dikurang dengan 3.200 y pangkat 3, dikurang dengan 3.076.800 y pangkat 2, dikurang lagi dengan 826.880.000 y ditambah dengan 38.205.440.000 sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut kita sederhanakan persamaannya itu, mohon maaf, itu persamaan fx maksudnya. Persamaan fx ini kita sederhanakan menjadi seperti yang di bawah. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya Mbak Salisa. Jadi itu tadi mengenai matematika Cina kuno, matematika aljabar di negara Cina kala itu atau Cina kuno. Dari tadi topik pembahasan pengantaran bagaimana matematika kuno bisa masuk ke negara Cina, kemudian ada siapa saja tokoh-tokoh yang mengangkat matematika aljabar pada kala itu dan penemuannya. Kemudian ada konsep matematika tadi yang dibawakan oleh Mbak Andes. Kemudian ada juga permasalahan matematika Cina kuno dari Mbak Andes juga. Kemudian ada studi kasus mengenai penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan metode yang ditemukan pada Cina kuno kala itu yang dibawakan oleh Mbak Salisa. Dan juga materi atau topik yang terakhir adalah penyelesaian persamaan polinomial dengan menggunakan metode dari Cina kuno juga oleh Mbak Salisa. Nah, itu tadi pembahasan dari kelompok kami, dari kelompok 6, dari saya Zul, kemudian Mbak Andes, dan juga Mbak Salisa. Misalkan dari teman-teman semua yang menonton video ini ada feedback ataupun pertanyaan mengenai matematika Cina kuno, bisa di-drop di section komen. Oke, segitu dari kelompok kami. Ada kurangnya dari kami bertiga, ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.